Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelas A dengan kelompok 9 bertemakan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Makasih kalian. Saya Anggun Nuraini dan kawan saya Bagas Dwi Aditya dan Wahyu Triwidodo. Ya, kami di sini membahas tentang gaya kepemimpinan dan kebudayaan yang dilatar belakangi dengan manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mengelola potensi manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu aspek krusial dalam MSDM adalah kepemimpinan dan budaya. Organisasi memimpin tidak hanya mengatur dan mengarahkan, tetapi juga membentuk nilai, norma, dan perilaku organisasi. Menurut SKAN 2010, budaya organisasi terbentuk melalui tindakan pimpinan dan diwariskan melalui proses sosialisasi kepada anggota organisasi. Kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya organisasi dan gaya kepemimpinan? Kemudian, bagaimana hubungan antara gaya kepemimpinan dan pembentukan budaya organisasi? Kemudian, apa implikasinya bagi efektivitas MSDM? Tujuannya, memahami konsep kepemimpinan dan budaya organisasi, menganalisis peran pemimpin dalam bentuk budaya organisasi, menjelaskan implikasi gaya kepemimpinan terhadap efektivitas organisasi. Kemudian, materi yang pertama yaitu tentang konsep budaya organisasi. Menurut SKAN 2010, budaya organisasi adalah tingkatan yang lebih dalam dari asumsi dan keyakinan dasar yang dianut bersama oleh anggota suatu organisasi yang beroperasi secara tidak sadar dan menentukan pandangan organisasi terhadap dirinya sendiri dan lingkungan. SKAN membagi budaya menjadi 3 level. Yang pertama, artefak. Artefak ini adalah segala hal yang bisa dilihat, didengar, atau dirasakan dari sebuah organisasi. Artefak biasanya mudah diamati, tapi tidak selalu mudah dipahami maknanya, karena kita harus tahu konteks di baliknya. Kemudian yang kedua, nilai yang dianut atau exposed values. Nilai yang dianut ini adalah prinsip, keyakinan, dan standar yang diajukan pedoman oleh organisasi. Nilai ini biasanya tertulis dalam visi, misi, dan kode etik. Kemudian yang ketiga, asumsi dasar. Asumsi dasar adalah keyakinan yang terdalam yang sudah begitu lekat pada organisasi sampai-sampai para anggotanya tidak lagi mempertanyakannya. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Wahyu. Menurut Robin dan 2017, gaya kepemimpinan adalah pola perilaku konsisten seorang pemimpin dalam memengaruhi bawahannya. Beberapa gaya kepemimpinan utama: transformasional, memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk mencapai visi bersama; transaksional, fokus pada aturan, struktur, dan penghargaan berbasis kinerja; demokratis, mengajak anggota tim berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; otoriter, pemimpinan mengambil keputusan secara berpihak; laissez-faire, memberi kebebasan penuh pada karyawan. Ada beberapa pendekatan teori kepemimpinan, antara lain adalah pendekatan teori sifat. Adalah sifat bawaan seorang sejak lahir karena sudah memiliki sifat-sifat sebagai pemimpin. Namun teori ini tidak memungkiri sifat-sifat kepemimpinan selalu terlahir dari bawaan lahir, tetapi dapat dicapai dengan pendidikan dan pengalaman. Beberapa sifat yang dimiliki seorang pemimpin yang sukses antara lain adalah takwa, sehat, cakap, jujur, tegas, setia,
cerdik, berani, disiplin, manusiawi, berkemauan keras, berinovasi, berwawasan luas, kreatif, tanggung jawab, dan sifat positif lainnya. Pendekatan teori perilaku adalah teori yang dilandasi pemikiran bahwa kepemimpinan merupakan interaksi antara pemimpin dengan pengikut, dan di dalam interaksi tersebut pendekatan menghasilkan orientasi, yaitu perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas atau mengutamakan penyelesaian tugas, dan perilaku pemimpin yang berorientasi pada orang yang menciptakan hubungan-hubungan manusiawi. Perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas menampilkan gaya kepemimpinan autokratik. Sedangkan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan manusia menampilkan gaya demokratis atau partisipatif. Gaya kepemimpinan demokratis mendorong anggota untuk menentukan antara lain kebijakan mereka sendiri, memberi pandangan tentang langkah dan hasil yang diperoleh, memberi kebebasan untuk memulai tugas, mengembangkan inisiatif, memelihara komunikasi dan interaksi yang luas, menerapkan hubungan yang sportif. Teori kepemimpinan situasional. Teori ini menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Seorang pemimpin yang baik harus menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan, maturity atau kesiapan bawahan, baik dari segi kemampuan maupun motivasi mereka. 4 gaya kepemimpinan situasional. Telling, memberi instruksi, selling, membujuk dan menjelaskan, delegating, mendelegasikan, partisipatif, berpartisipasi. Adapun gaya kepemimpinan yang ada yaitu satu, gaya persuasif. Akan pendekatan yang membuka perasaan, pikiran atau dengan kata-kata lain dengan melakukan ajakan atau tuntutan. 2, gaya represif, yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman sehingga bawaan mereka merasa ketakutan. 3, gaya partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan di mana memberikan kesempatan kepada bawahan untuk tidak secara aktif baik mental, spiritual, fisik maupun materi dalam kiprahnya di organisasi. 4, gaya inovatif, yaitu pemimpin yang selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan usaha-usaha kebaruan di dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau setiap produk terkait dengan kebutuhan manusia. 5, gaya investigatif, yaitu gaya pemimpin yang selalu melakukan penelitian yang disertai dengan rasa penuh kecurigaan terhadap bawahannya, sehingga menimbulkan yang menyebabkan kreativitas, inovasi, serta inisiatif dari bawahan kurang berkembang karena bawahan takut melakukan kesalahan-kesalahan. Materi 3 akan disampaikan Saudara Bagas. Materi 3, hubungan kepemimpinan dan budaya organisasi. Menurut Denison 1990, kepemimpinan dan budaya organisasi. Menurut Denison 1990, kepemimpinan dan budaya organisasi saling berinteraksi jika seorang pemimpin membentuk dan mempertahankan budaya yang menyokong visi perusahaan, sementara budaya tersebut memperkuat gaya kepemimpinan yang diterapkan. Kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya saling mempengaruhi dalam menentukan arah, nilai, dan perilaku kerja di dalam suatu organisasi. Pemimpin berperan sebagai pembentuk, penggerak, sekaligus menjaga budaya organisasi. Menurut Toha tahun 1992, kepemimpinan memiliki kemampuan untuk menanamkan nilai, norma, dan keyakinan tertentu pada anggota organisasi sehingga terbentuk pola perilaku yang menjadi budaya bersama. Penelitian PSI 2011 juga menemukan bahwa gaya kepemimpinan yang tepat mampu meningkatkan budaya organisasi yang sehat yang berdampak pada kepuasan kerja meningkat, kinerja karyawan membaik, inovasi dan adaptasi lebih kuat. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai situasi
langsung pada efektivitas MSDM. Kepemimpinan yang mampu menyesuaikan pendekatannya tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berdaya saing. Dalam konteks MSDM, pemimpin yang memahami budaya organisasi mampu menciptakan lingkungan kerja kondusif, memotivasi karyawan melalui nilai bersama, menyelaraskan strategi perusahaan dengan perilaku anggota organisasi, mengelola konflik berbasis perbedaan nilai dan budaya. Studi kasus pengaruh gaya kepemimpinan terhadap budaya organisasi di PT Arunika Tekstil. PT Arunika Tekstil adalah perusahaan manufaktur menengah yang bergerak di sektor tekstil. Dalam 2 tahun terakhir produktivitas ini pepakan menurun dan tingkat keluar masuk karyawan meningkat. Studi kasus ini menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan kepala pabrik yang cenderung otoriter pada periode krisis namun perubahan jadi permisif ketika menghadapi serikat membentuk budaya kerja sehari-hari, dan merekomendasikan intervensi praktis untuk memperbaiki iklim organisasi dan kinerja. Analisis memakai perspektif kontemporer tentang hubungan kepemimpinan kebudayaan. Permasalahan inti atau problem statement. 1. Gaya kepemimpinan tidak konsisten, otomatis otoriter versus permisif, menciptakan ketidakpastian normatif di antara karyawan. Yang kedua, budaya organisasi menunjukkan nilai-nilai yang saling bertentangan, ketaatan tinggi pada prosedur tetapi rendah inisiatif perbaikan. Yang ketiga, dampaknya penurunan inovasi, moral rendah, turnover meningkat dan kualitas output terancam. Analisis yang pertama, kepemimpinan membentuk budaya. Menurut Skey, pemimpin berperan utama membentuk artefak nilai dan asumsi dasar organisasi. Ketika memimpin sering menggunakan kontrol ketat, itu mendorong asumsi bahwa kesalahan harus dihukum dan bukan kesalahan sebagai sumber pembelajaran. Akibatnya budaya menjadi defensif. Yang kedua, gaya kepemimpinan Levin dan pengaruhnya. Levin authoritarian atau demokratik atau laissez-faire menunjukkan bahwa gaya otoriter bisa menaikkan kepatuhan jangka pendek tetapi menurunkan kualitas partisipasi jangka panjang. Gaya laissez-faire cenderung menurunkan produktivitas bila tanpa struktur. Kombinasi otoriter plus laissez-faire di PT Arunika menciptakan 2 budaya paralel, ketaatan mekanik dan apatis. Yang ketiga, transformasional versus transaksional. Literatur modern atau BAS menyatakan kepemimpinan transformasional meningkatkan komitmen, kreativitas dan perilaku ekstra roles. PT Arunika butuh lebih banyak perilaku transformasional atau vision sharing, inspirasi untuk mengubah budaya dari defensif ke proaktif. Yang keempat, penyesuaian situasional model. Harley Blackhead menyarankan leader menyesuaikan gaya atau mengajar, membimbing, mendukung, dan legasi berdasarkan kesiapan bawahan. Di PT Arunika banyak tenaga packing mudah butuh cosi atau bukan hanya perintah. Jadi kepemimpinan yang adaptif diperlukan. Yang kelima, bukti empiris konteks Indonesia. Studi lokal menemukan hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan atasan
langsung dan budaya unit kerja gaya yang partisipatif cenderung memperkuat budaya inovasi dan loyalitas. Ini mendukung rekomendasi agar kepemimpinan ini lebih partisipatif. Implementasi dan singkat indikator keberhasilan atau milestones 6 bulan. Yang pertama, bulan 1 sampai ke 2 pelatihan supervisor plus base sharing survei budaya. Yang kedua, bulan 3 sampai 4 mulai sesi visi dan perbaikan plus pilot atau kesalahan pembelajaran di satu ini. Yang ketiga, bulan 5 sampai 6 evaluasi KPI atau turnover ide perbaikan per bulan, skor survei iklim kerja. Harapkan penurunan turnover 10% dan kenaikan partisipasi ide 50% di pilot. Angka target disesuaikan dengan data internal. Kesimpulan, gaya kepemimpinan adalah pemicu kuat pembentukan budaya organisasi di PT Arunika. Kepemimpinan yang tidak konsisten mendorong budaya diversi dan menurunkan motivasi. Dengan menerapkan kepemimpinan situasional, praktik transformasional dan intervensi budaya yang sistematis berdasarkan kerangka C, organisasi dapat mengembalikan motivasi, meningkatkan partisipasi dan menurunkan turnover. Intinya, ubah gaya, ubah budaya, dan ubah hasil. Kembali ke Agus. Kemudian kita mengambil kesimpulan, yaitu gaya, kepemimpinan, dan kebudayaan adalah dua aspek yang saling terkait erat.